Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan firman Tuhan bagi kita saat ini tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 9. Pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan, "Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam." Sobat Kairos, rasa takut sesungguhnya adalah perasaan yang naluriah dan alamiah. Manusia bahkan makhluk lainnya pun memiliki rasa ini. Semua orang bisa takut dengan berbagai alasan. Sama seperti Rasul Paulus yang mulai mengalami rasa takut akibat berbagai ancaman, tantangan, bahkan berbagai kebencian dan serangan yang dia terima pun membuat nyalinya mulai meragu. Paulus mulai mempertimbangkan untuk meninggalkan kota Korintus sebagai ladang pelayanannya, dan di lain pihak dia juga ingin memulai memikirkan berhenti sejenak dalam pelayanan dan pemberitaan Injil. Banyak catatan dalam Alkitab yang menggambarkan betapa para nabi dan rasul yang diurapi dan diutus Tuhan pun terkadang masuk dalam rasa takut yang membuat mereka pun mempertimbangkan untuk menghentikan pelayanannya dan misi mereka. Sobat Kairos, ketakutan yang demikian bisa saja menimpa kita. Bisa saja kita yang tadinya setia dan berbuat benar mulai mempertimbangkan untuk tidak melakukannya lagi atau berhenti sejenak berbuat benar hanya karena ditolak, dibenci, atau bahkan diancam oleh kehidupan ini. Memang dinamika hidup berpotensi mengancam kita, dan wajar jika kita merasa ragu, khawatir, dan gelisah karenanya. Sobat Kairos, ketika rasa takut muncul dalam diri kita, ternyata Allah selalu datang menghampiri dan menjumpai untuk menguatkan dan bahkan berjalan bersama menghadapi sumber ketakutan itu. Tidak selamanya sumber ketakutan itu hilang, namun yang lebih penting adalah kita mampu dan berani mengalahkan sumber ketakutan itu. Janji pendampingan dari Allah sesungguhnya adalah upaya Tuhan untuk membebaskan kita dari rasa takut dan berani menjalani kehidupan dan segera menghadapi segala konsekuensi dari kehidupan itu sendiri. Ini diterima Paulus dan sekaligus juga bagi kita. Pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan, "Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam." Janji pendampingan Allah mengubah paradigma berpikir Paulus. Paulus yang tadinya menganggap tantangan yang membuatnya ragu dan takut itu adalah kehendak Tuhan agar dia tidak melayani di Korintus. Ternyata tidak. Tuhan justru memberinya penguatan agar tetap setia dalam pelayanannya. Allah justru mendorongnya untuk tidak memilih diam, namun tetap menyuarakan kebenaran Tuhan. Sobat Kairos, terkadang tantangan hidup bisa kita anggap sebagai tanda bahwa Tuhan tidak menghendaki kita ada di sana. Kenyataannya tidak betul. Tantangan yang bagi kita menakutkan itu ternyata adalah wadah dan kesempatan bagi kita untuk menerima penguatan dan pendampingan langsung dari Tuhan. Jangan pernah kita terlalu cepat mengambil kesimpulan atas segala bentuk kehidupan yang tidak menyenangkan dan terlihat menakutkan. Ibarat pepatah yang mengatakan, manis jangan langsung ditelan, pahit jangan langsung dimuntahkan. Sebab rasa manis dalam hidup bisa saja adalah racun, sementara rasa pahit dalam hidup bisa saja itu adalah obat yang menghidupkan. Maka jangan pernah menyerah dalam hidup. Tuhan sendiri yang akan menyertai kita mengalahkan segala ketakutan kita, asal kita setia dan mau taat dalam kebenaran Tuhan. Selamat beraktivitas Sobat Kairos, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Tahun ini merupakan tahun yang bernuansa kesatuan hati bagi seluruh gereja HKBP.
kita telah menetapkan orientasi pelayanan tahun 2022 sebagai tahun kesehatian di bawah terang tema sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan dari Filipi 2 ayat 2. Dan subtema mewujudkan kesehatian dan kesetiakawanan bagi gereja, masyarakat, dan bangsa. Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah ditetapkan menjadi organ pelayanan dalam mewujudkan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan yang semuanya diikat dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Kesatuan hati dalam persekutuan, kesatuan hati dalam kesaksian, kesatuan hati dalam pelayanan bukan hanya membina soliditas internal semata, namun juga menyangkut relasi, hubungan yang baik dengan dunia luar kita. Maka untuk mewujudkan kesehatian yang nyata dalam kehidupan warga gereja, Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta berkomitmen untuk berkarya dalam program-program kreatif dan relevan dan bernilai tinggi untuk menguatkan visi dan misi kerajaan Allah di dunia ini. Kami mengajak seluruh elemen gereja, baik pelayan penuh waktu, pelayan takbisan dan non-takbisan, serta seluruh jemaat dan para pemerhati lintas denominasi, mari bersama-sama mendukung dan mensukseskan seluruh program-program pelayanan yang telah ditetapkan, baik dalam doa, daya, dan dana. Semuanya akan menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan untuk memperkokoh persatuan yang hidup dan saling melayani di tengah kehidupan yang penuh dinamika ini. Marilah saling mendoakan, saling menopang, serta bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Horas, horas, horas!